Di balik jeruji besi, Ammar Zoni menulis surat untuk menyelamatkan dirinya dari depresi. Tapi siapa sangka, surat itu justru membongkar pengkhianatan dan permainan besar di balik kasusnya. Saat tulisan rahasia itu bocor ke publik, segalanya berubah. Apakah Ammar hanya korban, atau justru pembongkar kebenaran yang ingin dibungkam? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku selalu percaya bahwa penjara adalah tempat bagi mereka yang kalah oleh hidup. Ternyata aku salah. Penjara adalah tempat di mana hidup sengaja dibuat berhenti, sementara ingatan dipaksa berjalan tanpa rem. Hari itu, ketika pintu besi menutup di belakang punggungku dengan suara dentuman yang terasa lebih keras dari kenyataan, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi memiliki nama. Di luar sana, orang-orang masih menyebutku Ammar Zoni. Seorang aktor. Seorang figur publik. Seorang lelaki yang fotonya pernah memenuhi layar kaca dan halaman hiburan. Namun di sini, di ruang sempit berbau lembab dan besi tua ini, aku hanyalah serangkaian huruf dan angka yang dicatat seadanya. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku berdiri kaku, menatap dinding abu-abu yang catnya mengelupas seperti kulit tua. Udara terasa berat, seolah paru-paruku harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk bertahan. Ada suara langkah kaki petugas, suara teriakan dari kejauhan, dan suara logam saling berbenturan. Semua bercampur menjadi satu simfoni yang tidak pernah aku minta, tetapi harus aku dengar setiap hari. Aku ingin menoleh. Aku ingin berteriak. Aku ingin menyangkal semuanya. Namun tubuhku tidak bergerak. Suara di tenggorokanku mati sebelum sempat lahir. Dalam hitungan detik, semua yang pernah aku bangun selama bertahun-tahun runtuh tanpa sisa. Karir, nama baik, kepercayaan orang-orang, bahkan cermin yang biasa kupakai untuk meyakinkan diri bahwa aku masih berharga. Di tempat ini, tidak ada cermin. Dan mungkin itu disengaja. Aku duduk di sudut ruangan, punggungku bersandar pada dinding dingin. Tanganku gemetar tanpa alasan yang jelas. Aku tidak menangis. Aku juga tidak merasa kuat. Aku hanya kosong. Kosong yang begitu dalam sampai aku takut jika aku bergerak sedikit saja, aku akan hancur berkeping-keping. Yang paling menyakitkan bukanlah borgol, bukan jeruji, bukan tatapan sinis orang-orang yang lewat. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa dunia di luar sana terus berjalan, sementara aku tertinggal sebagai cerita yang sudah mereka simpulkan sendiri. Aku mendengar namaku disebut-sebut dalam nada ejekan oleh penghuni lain. Ada yang mengenaliku, ada yang pura-pura mengenaliku, ada pula yang hanya ingin memastikan bahwa aku benar-benar telah jatuh. Aku tidak membalas. Aku tidak menoleh. Aku sudah terlalu lelah untuk mempertahankan citra yang bahkan tidak lagi kumiliki. Malam pertama datang tanpa aba-aba. Lampu diredupkan, tetapi pikiranku justru semakin terang. Setiap kesalahan, setiap keputusan bodoh, setiap momen ketika aku seharusnya berhenti namun memilih lanjut, semuanya berbaris rapi dalam kepalaku. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menuduh. Mereka hanya hadir. Diam. Menghukum. Aku bertanya pada diriku sendiri, berkali-kali, dengan pertanyaan yang sama. Apakah aku pantas berada di sini? Jawabannya tidak pernah sederhana. Ada bagian dalam diriku yang mengangguk lemah, penuh penyesalan. Namun ada bagian lain yang berontak, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Sebuah perasaan samar yang belum bisa kusebutkan, tetapi terus mengganggu seperti bisikan di tengah malam. Aku memejamkan mata, berharap tidur datang dan menyelamatkanku walau hanya sebentar. Namun tidur tidak datang. Yang datang justru wajah-wajah. Wajah keluarga. Wajah orang-orang yang dulu menyebutku sahabat. Wajah mereka yang tersenyum di depanku, lalu menghilang saat aku jatuh. Aku menggigit bibirku, menahan sesuatu yang ingin meledak dari dadaku. Di tempat ini, emosi adalah kelemahan. Air mata adalah undangan bagi kehancuran yang lebih besar. Jadi aku menelan semuanya. Rasa takut, rasa marah, rasa malu. Di tengah keheningan yang menyesakkan itu,
Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Aku sendirian. Bukan sendirian karena tidak ada orang di sekitarku. Aku sendirian karena tidak ada satupun yang benar-benar ingin mendengar ceritaku. Di luar sana, mereka sudah membuat narasi sendiri. Aku hanya potongan judul. Aku hanya headline. Tidak ada ruang untuk penjelasan, tidak ada waktu untuk memahami. Aku telah diputuskan bersalah, bahkan sebelum aku sempat berdiri sepenuhnya di hadapan kenyataan. Disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan dorongan aneh yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dorongan untuk berbicara, tetapi bukan kepada mereka. Bukan kepada media. Bukan kepada hukum. Aku ingin berbicara kepada diriku sendiri. Aku ingin menuliskan semuanya. Bukan untuk membela diri. Bukan untuk mencari simpati. Melainkan agar aku tidak lupa bahwa aku masih manusia. Keesokan paginya, ketika sinar matahari tipis menyelinap melalui celah kecil di dinding, aku meminjam selembar kertas bekas dan sebuah pulpen pendek yang tintanya hampir habis. Tanganku kembali gemetar saat ujung pulpen menyentuh kertas. Aku terdiam cukup lama. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, aku menulis satu kalimat sederhana. Kalimat yang terasa lebih berat dari semua jeruji di sekelilingku. Aku menulis ini karena aku takut jika aku diam, aku akan hilang. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Untuk pertama kalinya sejak pintu besi itu menutup, aku menarik napas sedikit lebih dalam. Aku belum tahu bahwa tulisan-tulisan itu kelak akan keluar dari ruangan ini. Aku belum tahu bahwa setiap kata yang kutorehkan akan menjadi bara kecil yang perlahan membakar kebohongan besar. Saat itu, aku hanya tahu satu hal. Jika aku tidak mulai berbicara sekarang, maka aku akan benar-benar mati di tempat ini, bahkan sebelum tubuhku menyerah. Dan dari sanalah, kisah ini bermula. Bukan dari panggung. Bukan dari sorotan kamera. Melainkan dari seorang lelaki tanpa nama, yang mencoba bertahan di hari pertamanya tanpa dunia. Hari-hari di dalam berjalan tanpa penanda yang jelas. Pagi dan malam hanya dibedakan oleh suara langkah petugas dan jatah cahaya yang masuk dari celah sempit di dinding. Tubuhku mulai terbiasa dengan lantai keras, dengan bau keringat yang bercampur besi, dengan suara batuk dan keluhan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Namun pikiranku tidak pernah terbiasa. Ia terus berlari ke masa lalu, ke tempat aku pertama kali belajar mengenal sorot kamera. Sebelum jeruji ini, hidupku adalah panggung yang tidak pernah sepi. Lampu-lampu terang. Senyum palsu yang harus selalu siap. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar ramah, tetapi sebenarnya menusuk perlahan. Aku dulu mengira kamera adalah sahabat. Ia membuatku dikenal. Ia memberiku kehidupan. Ia membuat namaku diingat orang-orang yang bahkan tidak pernah menyentuh tanganku. Sekarang aku tahu, kamera juga bisa menjadi senjata. Aku masih ingat jelas hari ketika semuanya mulai berubah. Bukan hari penangkapan. Bukan hari vonis. Melainkan hari ketika sorot mata orang-orang di sekitarku berubah arah. Tatapan yang dulu penuh kekaguman perlahan digantikan rasa curiga. Senyum yang biasanya mudah diberikan mulai terasa berat, seolah ada jarak tak kasat mata yang tumbuh di antara kami. Media mencium darah lebih cepat dari siapapun. Dan ketika mereka mencium kesempatan, mereka tidak bertanya, mereka tidak menunggu. Mereka menerkam. Namaku tidak lagi disebut sebagai manusia. Aku disebut sebagai kasus. Setiap kesalahanku dipotong-potong menjadi tayangan singkat. Setiap tindakanku disederhanakan menjadi satu kesimpulan besar yang tidak memberiku ruang bernapas. Aku melihat diriku sendiri di layar kaca, berbicara tanpa suara, bergerak tanpa konteks, dihakimi tanpa kesempatan menjelaskan. Di dalam sel ini, aku sering memejamkan mata dan membayangkan suara kamera itu. Klik, klik, klik. Bunyi kecil yang dulu membuatku merasa hidup, kini terdengar seperti palu yang memukul peti mati. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa publik tidak benar-benar mengenalku, tetapi merasa paling berhak menilai. Mereka menyusun gambaran tentang diriku dari potongan-potongan yang tidak utuh. Dari narasi yang disusun terburu-buru. Dari opini yang diulang hingga terdengar seperti kebenaran. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan monster seperti yang mereka lukiskan. Namun siapa yang mau mendengar suara dari balik jeruji? Di penjara ini,
Aku sempat bertemu dengan beberapa orang yang mengenaliku dari televisi. Ada yang memandangku dengan rasa ingin tahu, ada yang dengan sinis, ada pula yang hanya tertawa kecil, seolah kejatuhanku adalah hiburan tambahan di tengah kesengsaraan mereka. Aku tidak marah. Aku tidak tersinggung. Aku hanya lelah. Aku lelah harus menjadi tokoh dalam cerita orang lain. Pada malam-malam tertentu, aku memutar ulang adegan-adegan lama dalam kepalaku. Wawancara yang penuh tawa. Judul berita yang memujiku. Pujian yang dulu membuat dadaku mengembang. Semua itu kini terasa asing, seperti milik orang lain. Seolah hidup yang pernah kujalaninya bukanlah hidupku, melainkan peran panjang yang kini selesai tanpa tepuk tangan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar pernah dikenal? Ataukah aku hanya bayangan yang dibentuk sesuai kebutuhan mereka? Di sela-sela renungan itu, surat-surat yang kutulis mulai bertambah. Aku menulis bukan dengan tujuan dibaca orang lain. Aku menulis karena jika aku tidak menuangkan pikiranku ke atas kertas, kepalaku terasa akan meledak. Setiap kata adalah upaya kecil untuk tetap waras. Setiap kalimat adalah pengakuan jujur yang tidak pernah kuberikan pada siapapun sebelumnya. Aku menulis tentang rasa bersalah yang tidak bisa kupungkiri. Tentang keputusan-keputusan yang kuambil dengan sadar. Namun aku juga menulis tentang rasa tidak adil yang pelan-pelan menggerogoti hatiku. Tentang bagaimana proses yang seharusnya melindungi justru terasa menekan. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dijawab, hanya dialihkan. Sorot kamera tidak pernah menyorot itu semua. Mereka hanya ingin cerita yang sederhana. Hitam dan putih. Benar dan salah. Pahlawan dan penjahat. Dan aku, tanpa sadar, telah ditempatkan di sisi yang paling mudah dibenci. Aku menjadi simbol kejatuhan. Contoh buruk. Peringatan keras. Di dalam sel, aku sering duduk menatap kosong ke arah jeruji. Aku membayangkan wajah-wajah di luar sana yang menonton berita sambil mengangguk puas. Mungkin mereka merasa aman dengan melihat orang sepertiku jatuh. Seolah kejatuhanku membuktikan bahwa dunia masih adil, bahwa kesalahan selalu mendapat hukuman yang pantas. Namun keadilan yang kulihat dari sini terasa timpang. Terlalu rapi. Terlalu cepat. Aku mulai menyadari bahwa sorot kamera tidak pernah netral. Ia memilih apa yang ingin ditunjukkan dan apa yang harus disembunyikan. Ia membesar-besarkan satu bagian dan mengaburkan bagian lain. Dan ketika kamera telah menentukan sudut pandangnya, publik hanya mengikuti arah pandang itu tanpa bertanya lebih jauh. Kesadaran itu tidak langsung membuatku marah. Ia membuatku takut. Takut karena aku tahu, sekali kamera memutuskan untuk menjatuhkanmu, hampir tidak ada jalan kembali. Kata-kata kehilangan bobot. Klarifikasi terdengar seperti pembelaan diri. Diam dianggap pengakuan. Semua pilihan terasa salah. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku masih hidup. Aku masih bisa berpikir. Aku masih bisa menulis. Mungkin itulah satu-satunya kekuatan yang tersisa padaku saat ini. Di balik jeruji ini, tanpa lampu sorot, tanpa kamera, aku mulai melihat diriku sendiri dengan lebih jujur. Aku bukan malaikat. Aku juga bukan setan seperti yang mereka gambarkan. Aku hanyalah manusia yang terjebak dalam pusaran kesalahan, sistem, dan sorot yang terlalu terang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya bukan tentang bagaimana caraku keluar dari tempat ini, melainkan tentang bagaimana caraku bertahan tanpa kehilangan akal sehat. Sorot kamera telah merenggut namaku di luar sana. Namun di sini, dalam kesunyian yang kejam ini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan mereka merenggut suaraku. Jika dunia hanya ingin melihat kejatuhanku, maka biarlah tulisan-tulisan ini menjadi saksi bahwa aku tidak jatuh dalam diam. Aku mulai menghitung waktu bukan lagi dengan hari, melainkan dengan lembaran kertas. Setiap kali satu lembar penuh dengan tulisan, berarti aku masih bertahan satu putaran lagi melawan pikiranku sendiri. Di tempat ini, menulis bukan hobi. Menulis adalah napas tambahan yang kupaksakan agar dadaku tidak runtuh oleh beban yang tak terlihat. Surat-surat itu tidak pernah memiliki alamat. Tidak ada nama penerima. Tidak ada tanggal yang pasti. Aku menulisnya seolah aku sedang berbicara pada seseorang, padahal sebenarnya aku sedang berusaha menyelamatkan diriku sendiri. Kata demi kata mengalir pelan, kadang tersendat,
kadang tumpah begitu saja tanpa sempat kupikirkan. Ada malam-malam ketika tanganku gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Aku menulis tentang rasa bersalah yang sering datang seperti tamu tak diundang. Rasa bersalah karena telah mengecewakan banyak orang. Karena telah ceroboh pada diriku sendiri. Karena terlalu percaya bahwa aku cukup kuat untuk mengendalikan semuanya sendirian. Di dalam tulisan itu, aku tidak berusaha terlihat baik. Aku menuliskan keburukanku tanpa riasan, tanpa alasan pembenar. Namun anehnya, justru setelah menuliskan semua itu, ada bagian dalam diriku yang merasa sedikit lebih ringan. Seolah kejujuran, meski menyakitkan, masih lebih manusiawi daripada kepura-puraan yang selama ini kupelihara di depan kamera. Aku juga menulis tentang cinta. Tentang rasa rindu yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Tentang wajah-wajah yang muncul di sela-sela kelelahan, lalu menghilang ketika aku membuka mata. Aku tidak menyebut nama. Bukan karena aku lupa, melainkan karena terlalu takut jika menyebutnya justru akan melukai lebih dalam. Cinta di balik jeruji adalah siksaan yang sunyi. Ia tidak berteriak, tetapi terus menekan dari dalam. Aku menuliskan semua itu dengan kalimat sederhana, karena perasaanku sendiri sudah terlalu rumit untuk dijelaskan. Di luar sana, orang mungkin mengira aku tidak peduli. Mereka mungkin membayangkan aku tidur nyenyak, makan teratur, dan menerima semuanya dengan pasrah. Kenyataannya, setiap malam adalah pertarungan panjang antara pikiranku dan rasa putus asa. Aku sering terbangun dengan dada sesak, keringat dingin mengalir, dan bayangan masa depan yang terasa kosong. Ada hari-hari ketika aku tidak ingin berbicara pada siapapun. Bahkan suara langkah kaki di lorong terasa seperti gangguan. Aku hanya ingin duduk, menatap kertas kosong, dan memastikan bahwa aku masih bisa merangkai kalimat. Selama aku masih bisa menulis, aku merasa belum sepenuhnya kalah. Surat-surat itu perlahan berubah bentuk. Dari sekadar curahan hati menjadi semacam catatan hidup. Aku mulai menuliskan kejadian-kejadian kecil yang kualami di sini. Percakapan singkat dengan sesama penghuni. Tatapan petugas yang dingin. Prosedur-prosedur yang terasa kaku dan terburu-buru. Hal-hal sepele yang mungkin tidak berarti bagi orang lain, tetapi bagiku terasa ganjil. Awalnya aku mengabaikan keganjilan itu. Aku menganggapnya sebagai bagian dari sistem yang tidak ramah. Namun semakin banyak aku menulis, semakin jelas pola-pola kecil yang mulai muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang. Waktu yang terasa tidak masuk akal. Sikap tertentu yang berubah tanpa penjelasan. Aku tidak berani menyimpulkan apapun. Aku hanya menuliskannya. Aku takut jika aku berpikir terlalu jauh, aku akan dianggap berhayal. Tetapi aku juga takut jika aku mengabaikannya, aku akan kehilangan sesuatu yang penting. Ada satu surat yang kutulis dengan tangan gemetar, lebih panjang dari yang lain. Isinya bukan tentang penyesalan atau cinta, melainkan tentang kebingungan. Tentang perasaan bahwa aku sedang berdiri di tengah panggung besar, tetapi tirainya tertutup rapat. Ada banyak aktor, ada banyak suara, namun aku tidak pernah diberi naskah yang utuh. Surat itu tidak pernah kukirim. Seperti surat-surat lainnya. Aku menyimpannya di lipatan kecil, kuselipkan di antara pakaian dan buku lusuh yang kupunya. Setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku membuka kembali lipatan itu dan membacanya perlahan. Bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk mengingat bahwa aku pernah berpikir jernih, pernah bertanya, dan belum sepenuhnya mati rasa. Di sela-sela menulis, aku mulai menyadari satu hal yang cukup menggangguku. Tidak semua orang di tempat ini diperlakukan sama. Ada yang prosesnya terasa panjang dan berliku. Ada pula yang terasa terlalu cepat, terlalu rapi, seolah semuanya sudah disiapkan jauh sebelum kejadian terjadi. Kesadaran itu membuatku semakin gelisah. Aku menuliskan kegelisahan itu dengan hati-hati. Aku memilih kata-kata yang netral, seolah aku hanya mencatat cuaca. Namun di balik netralitas itu, ada ketakutan besar yang bersembunyi. Takut jika apa yang kurasakan ini bukan kebetulan. Takut jika aku hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Surat-surat ini tetap tak pernah dikirim. Namun entah mengapa, aku merasa seolah sedang menulis untuk masa depan. Untuk suatu hari ketika kebenaran, apapun bentuknya, akhirnya mau menunjukkan wajahnya.
Di malam yang sunyi, aku menutup mataku dan bertanya dalam hati. Jika suatu hari surat-surat ini terbaca orang lain, apakah mereka akan mengerti? Ataukah mereka hanya akan melihatnya sebagai pembelaan seorang lelaki yang telah jatuh? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku harus terus menulis. Karena di tempat di mana suaraku dibungkam oleh tembok dan jeruji, kata-kata adalah satu-satunya cara agar aku tetap merasa hidup. Surat-surat yang tak pernah dikirim ini adalah saksi bisu bahwa di balik semua tuduhan dan sorotan, ada seorang manusia yang masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sendiri. Dan selama tanganku masih mampu menggenggam pulpen pendek ini, aku akan terus menulis. Bukan untuk dunia, melainkan agar aku tidak kehilangan diriku sendiri. Ada satu hal yang tidak pernah diperingatkan siapapun kepadaku sebelum aku masuk ke tempat ini. Bahwa kesepian paling kejam bukan datang dari dinding atau jeruji, melainkan dari tangan-tangan yang perlahan melepaskan genggaman tanpa suara. Di hari-hari awal, aku masih menghitung siapa saja yang akan datang. Siapa yang akan bertanya kabar. Siapa yang akan berusaha mengerti sebelum menghakimi. Daftar itu semakin pendek setiap harinya. Aku duduk di sudut sel, memandangi pintu besi yang sesekali terbuka untuk pemeriksaan rutin. Setiap kali suara langkah mendekat, ada harapan kecil yang bodoh di dadaku. Harapan bahwa seseorang datang bukan sebagai petugas, melainkan sebagai manusia yang masih mengingatku sebagai aku, bukan sebagai perkara. Namun harapan itu hampir selalu salah alamat. Nama-nama yang dulu sering kusebut dengan bangga kini hanya hidup dalam ingatan. Mereka yang dulu memanggilku saudara, sahabat, partner, satu persatu menghilang seperti bayangan yang takut pada cahaya. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Hanya sunyi yang dibiarkan menjawab segalanya. Aku tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Dunia luar bekerja dengan caranya sendiri. Nama yang tercemar adalah beban. Dan tidak semua orang cukup kuat untuk ikut menanggungnya. Aku mengerti itu, setidaknya aku mencoba mengerti, meski rasanya tetap saja menyakitkan. Yang lebih sulit kuterima adalah bagaimana sistem yang seharusnya berdiri di tengah justru terasa condong sejak awal. Ada percakapan-percakapan singkat yang berhenti sebelum tuntas. Ada permohonan yang dijawab dengan tatapan kosong. Ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dicatat. Aku mulai merasa seperti berbicara pada dinding. Dan dinding, seperti biasa, tidak pernah menjawab. Dalam surat-suratku, aku menuliskan satu kalimat berulang kali dengan redaksi yang berbeda. Tentang rasa ditinggalkan. Tentang bagaimana seseorang bisa merasa begitu ramai di luar, tetapi begitu sepi ketika dunia berbalik arah. Aku menulisnya tanpa kemarahan berlebihan, lebih seperti kelelahan yang panjang. Ada hari ketika aku mencoba mengingat kapan terakhir kali seseorang menepuk bahuku dengan tulus. Bukan sebagai formalitas. Bukan sebagai basa-basi. Aku tidak menemukan jawabannya. Ingatanku terhenti pada masa ketika semuanya masih terasa aman, sebelum satu keputusan membawa dampak berantai yang tidak pernah kubayangkan. Di tempat ini, aku belajar bahwa kepercayaan adalah barang rapuh. Ia mudah retak oleh ketakutan dan kepentingan. Aku melihatnya pada mata orang-orang yang datang sebentar lalu pergi tanpa menoleh. Aku melihatnya pada sikap yang berubah dingin, pada bahasa tubuh yang menjaga jarak. Setiap pelepasan itu meninggalkan bekas. Bukan luka terbuka, melainkan tekanan pelan yang menggerogoti dari dalam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, atau hanya oleh keramaian yang menikmati pantulan cahayaku? Pertanyaan itu menghantuiku di malam hari. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengarkan suara napas orang-orang di sekitarku. Di antara bunyi dengkuran dan batuk, pikiranku berkelana pada percakapan-percakapan lama. Janji-janji yang terdengar begitu yakin. Kalimat-kalimat dukungan yang kini terasa hampa. Aku tidak menuntut mereka untuk membelaku mati-matian. Aku hanya berharap ada yang bertanya, dengan jujur, bagaimana keadaanku. Ternyata harapan sesederhana itu pun terlalu mahal. Di sela kekecewaan itu, ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh. Bahwa aku tidak bisa menggantungkan hidupku pada tangan orang lain. Jika aku terus menunggu mereka kembali, aku akan membusuk di tempat ini, bukan karena hukuman, melainkan karena harapan yang salah. Kesadaran itu tidak datang dengan tenang.
Ia datang dengan perlawanan batin yang panjang. Ada bagian dalam diriku yang ingin marah, ingin menyalahkan, ingin berteriak. Namun semakin lama aku menulis, semakin aku menyadari bahwa kemarahan hanya akan menghabiskan sisa energiku. Aku memilih mencatat. Mencatat siapa yang datang dan pergi. Mencatat perubahan sikap. Mencatat keheningan yang terasa terlalu rapi. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memahami. Dalam catatan-catatan itu, aku menemukan pola kecil yang membuatku berhenti sejenak. Setiap kali aku mencoba menyuarakan sesuatu yang lebih dari sekadar penyesalan, respons di sekitarku berubah. Bukan penolakan terang-terangan, melainkan jarak yang tiba-tiba melebar. Seolah ada garis tak terlihat yang tidak boleh kulewati. Aku tidak langsung menyimpulkan apapun. Aku hanya merasa, ada sesuatu yang sengaja dijauhkan dariku. Dan tangan-tangan yang seharusnya membantu justru memilih untuk melepas lebih cepat. Kesendirian ini memaksaku berdialog dengan diriku sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Aku tidak lagi bisa bersembunyi di balik peran, popularitas, atau pembenaran. Aku duduk berhadapan dengan kesalahanku, juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan kecil yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Kekuatan untuk berdiri sendiri, meski gemetar. Kekuatan untuk tidak runtuh hanya karena ditinggalkan. Kekuatan untuk tetap berpikir jernih ketika dunia memilih memalingkan wajah. Tangan-tangan itu boleh saja melepas. Pintu-pintu boleh saja tertutup. Namun selama aku masih bisa menulis, masih bisa mengingat, dan masih bisa bertanya, aku tahu aku belum sepenuhnya kalah. Aku mungkin sendirian, tetapi aku tidak lagi sepenuhnya lemah. Di akhir salah satu suratku malam itu, aku menulis kalimat pendek dengan tekanan yang terasa asing namun tegas. Aku tidak akan menunggu mereka kembali. Aku akan berjalan dengan caraku sendiri. Kalimat itu tidak membuatku bebas. Tidak juga membuat lukaku sembuh. Namun ia memberiku satu hal yang selama ini hilang sejak hari pertama di balik jeruji. Arah. Dan dengan arah itu, aku mulai melangkah lebih hati-hati, menyadari bahwa kisahku belum selesai. Bahwa pelepasan ini, betapapun menyakitkan, mungkin adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami, tetapi perlahan mulai menampakkan bayangannya. Malam di tempat ini tidak pernah benar-benar gelap. Lampu redup dibiarkan menyala, seolah memastikan bahwa tidak ada satupun pikiran yang bisa bersembunyi sepenuhnya. Cahaya pucat itu memantul di dinding kusam, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak pelan setiap kali aku mengubah posisi tubuhku. Disinilah aku belajar bahwa malam bukan tentang waktu. Malam adalah keadaan. Keadaan ketika pikiran menolak diam, ketika kenangan datang tanpa diundang, dan ketika rasa takut tidak lagi memiliki bentuk yang jelas. Aku berbaring telentang, menatap langit-langit yang sama setiap malam, namun selalu dengan perasaan yang berbeda. Ada malam yang terasa singkat karena kelelahan, ada pula malam yang terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Dan malam itu adalah yang terpanjang dalam hidupku. Aku terbangun dengan dada sesak, napas tersendat seperti baru saja ditarik dari dasar air. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku tidak bermimpi buruk, setidaknya tidak dalam arti yang biasa. Yang kurasakan hanyalah tekanan hebat, seolah ada sesuatu yang menindih dadaku dari dalam. Aku duduk perlahan, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Suara di sekitarku tetap sama. Dengkur, batuk, langkah jauh di lorong. Dunia tidak berubah. Tetapi di dalam diriku, ada sesuatu yang retak. Aku mulai bertanya-tanya, dengan jujur dan tanpa hiasan. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Pertanyaan itu menakutkan karena jawabannya tidak pernah pasti. Aku selalu dikenal sebagai seseorang yang terlihat kuat. Setidaknya itulah yang orang lihat. Mereka tidak pernah tahu betapa seringnya aku berpura-pura baik-baik saja. Dan kini, ketika semua topeng itu runtuh, aku harus berhadapan dengan diriku sendiri tanpa pelindung apapun. Aku mengambil salah satu surat yang kusimpan. Kertasnya sudah mulai lusuh, ujung-ujungnya terlipat. Aku membacanya ulang, perlahan, seolah kata-kata itu ditulis oleh orang lain. Ada rasa asing ketika melihat pengakuanku sendiri. Ada bagian yang terasa begitu rapuh hingga aku harus berhenti sejenak untuk menarik napas. Di surat itu,
Aku menulis tentang keinginan untuk menghilang. Bukan mati, melainkan menghilang. Keinginan untuk berhenti menjadi beban. Untuk berhenti menjadi bahan pembicaraan. Untuk berhenti menjadi simbol dari sesuatu yang tidak sepenuhnya kupahami. Pikiran itu membuatku takut, karena ia terasa begitu tenang, begitu logis, begitu menggoda. Aku menutup mata, menggenggam kertas itu erat-erat. Aku tidak ingin jatuh lebih jauh. Aku tidak ingin menyerah pada malam. Namun aku juga tidak tahu bagaimana caranya bangkit ketika tenaga rasanya sudah habis. Di titik itulah, sebuah percakapan kecil terjadi. Bukan percakapan yang dramatis. Tidak ada kata-kata besar. Hanya beberapa kalimat sederhana dari seseorang yang duduk tidak jauh dariku. Ia tidak bertanya siapa aku. Ia tidak peduli dengan namaku di luar sana. Ia hanya berkata bahwa setiap orang di tempat ini pernah merasa ingin berhenti bernapas sejenak. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang ia sadari. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam kegelapan ini. Bukan karena aku dimengerti, melainkan karena ada orang lain yang juga bertahan dengan caranya sendiri. Kesadaran itu tidak serta-merta menghapus rasa sakitku, tetapi ia mencegahku tenggelam lebih jauh. Malam terus berjalan. Waktu terasa melar seperti karet. Aku kembali duduk, kali ini dengan pikiran yang sedikit lebih jernih. Di tengah kelelahan itu, ingatanku kembali pada beberapa detail yang selama ini kuabaikan. Percakapan singkat yang terpotong. Proses yang terasa terlalu cepat. Sikap tertentu yang berubah setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh. Detail-detail kecil itu berputar di kepalaku, tidak lagi sebagai gangguan, melainkan sebagai potongan teka-teki. Aku belum berani menyusunnya, tetapi aku mulai menyadari bahwa ada benang merah tipis yang menghubungkan semuanya. Dan benang itu tidak mengarah padaku seorang. Kesadaran itu membuatku terjaga hingga larut. Rasa depresi yang tadinya menekan perlahan bergeser menjadi kewaspadaan. Aku mulai memahami bahwa kejatuhanku mungkin bukan hanya tentang kesalahanku. Ada faktor lain yang bekerja diam-diam, rapi, dan nyaris tak terlihat. Aku tidak menuliskan kesimpulan apapun malam itu. Aku hanya mencatat pertanyaan. Banyak pertanyaan. Siapa yang diuntungkan? Mengapa beberapa hal dipercepat? Mengapa beberapa suara seolah sengaja diredam? Aku menulisnya dengan hati-hati, memilih kata yang tidak emosional, seolah aku sedang mencatat laporan sederhana. Menjelang pagi, tubuhku akhirnya menyerah pada kelelahan. Aku tertidur dengan kertas masih di tanganku. Tidur yang tidak nyenyak, tetapi cukup untuk memberiku jarak dari malam yang panjang itu. Ketika aku terbangun, sinar tipis kembali masuk melalui celah dinding, dan untuk pertama kalinya, aku tidak langsung merasa takut. Malam itu meninggalkan bekas. Bukan bekas luka yang terlihat, melainkan kesadaran yang tidak bisa lagi kuhindari. Aku mungkin rapuh. Aku mungkin terjatuh. Namun aku belum sepenuhnya kalah. Selama aku masih bisa berpikir, masih bisa mencatat, dan masih bisa mempertanyakan, aku tahu masih ada bagian dari diriku yang hidup dan waspada. Malam terpanjang dalam hidupku tidak menghancurkanku. Ia justru membuka mataku. Dan sejak malam itu, surat-suratku tidak lagi hanya berisi perasaan. Mereka mulai menjadi jejak. Sejak malam itu, aku tidak lagi menulis dengan mata yang sama. Ada sesuatu yang berubah, pelan tetapi pasti. Jika sebelumnya aku menulis untuk bertahan hidup, kini aku menulis untuk memahami. Setiap kata tidak lagi hanya memuat perasaan, tetapi juga kecurigaan yang mulai terstruktur. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap remeh. Jam-jam pemeriksaan yang tidak konsisten. Nada bicara petugas tertentu yang berubah tergantung siapa yang diajak bicara. Berkas yang berpindah tangan terlalu cepat, seolah sudah hafal jalurnya. Semua itu seperti retakan kecil di dinding besar bernama keadilan. Dari luar, dinding itu terlihat kokoh, rapi, dan tidak tergoyahkan. Namun dari dalam, aku mulai melihat garis-garis halus yang membelahnya perlahan. Retakan yang tidak akan terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Aku mencatat semuanya tanpa emosi berlebihan. Aku tahu, emosi adalah musuh terburuk bagi akal sehat. Jika aku larut dalam kemarahan, aku akan kehilangan kejernihan. Dan kejernihan adalah satu-satunya senjata yang tersisa padaku saat ini.
Ada hari ketika aku dipanggil untuk sebuah proses yang seharusnya biasa saja. Namun cara pertanyaannya disampaikan terasa aneh. Beberapa hal yang belum pernah kusebutkan seolah sudah diketahui. Beberapa jawaban yang belum sempat kujelaskan justru dipotong sebelum selesai. Aku tidak melawan. Aku hanya mengamati. Di dalam kepalaku, aku mulai menyusun garis waktu. Bukan garis waktu kesalahanku, melainkan garis waktu peristiwa. Siapa bertemu siapa? Kapan sesuatu berubah? Pada titik mana arah pembicaraan berbelok? Semakin aku menyusunnya, semakin terasa bahwa alurnya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku teringat kembali masa-masa sebelum semua ini terjadi. Percakapan tertentu yang dulu terasa biasa kini tampak berbeda ketika dilihat dari sudut pandang baru. Ada kalimat-kalimat yang seolah ringan, tetapi menyimpan tekanan. Ada saran-saran yang terdengar peduli, tetapi ternyata mengarahkan. Kesadaran itu membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena takut, melainkan karena marah yang tertahan. Namun aku menahannya. Aku tahu, kemarahan tanpa arah hanya akan menghancurkanku dari dalam. Aku memilih menyimpannya dalam tulisan, membiarkannya berubah menjadi ketelitian. Setiap malam, aku membuka kembali catatan-catatan lamaku, mencocokkannya dengan kejadian terbaru. Polanya semakin jelas, meski belum utuh. Di tempat ini, waktu berjalan lambat, tetapi informasi bergerak cepat dalam bentuk bisik-bisik. Aku mendengar cerita orang lain. Kasus-kasus yang mirip, tetapi berakhir berbeda. Perlakuan yang tidak sama. Proses yang terasa berat sebelah. Semua itu semakin menguatkan perasaanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bukan hanya padaku, tetapi pada sistem yang lebih luas. Aku mulai berhati-hati pada siapa aku berbicara. Tidak semua telinga aman. Tidak semua senyum tulus. Aku belajar membaca bahasa tubuh, jeda dalam percakapan, dan perubahan nada suara. Hal-hal yang dulu tidak pernah kupikirkan kini menjadi penting. Dalam salah satu suratku, aku menulis kalimat panjang yang kemudian kubaca berulang kali. Jika keadilan benar-benar berdiri tegak, ia tidak akan takut pada pertanyaan. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Karena kenyataannya, setiap kali aku bertanya terlalu jauh, respons yang kuterima bukanlah jawaban, melainkan pengalihan. Seolah pertanyaanku adalah gangguan yang harus segera dihentikan. Aku mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu disembunyikan dengan kebohongan. Kadang ia disembunyikan dengan kesibukan, dengan prosedur yang berlapis-lapis, dengan bahasa formal yang terdengar sah tetapi kosong makna. Dan aku, tanpa sadar, telah terseret ke dalam labirin itu. Ada rasa takut yang tumbuh seiring kesadaran ini. Takut jika apa yang kupikirkan benar. Takut jika aku benar-benar sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Namun bersamaan dengan rasa takut itu, ada tekad yang perlahan mengeras. Jika aku diam, aku akan hancur. Jika aku berbicara sembarangan, aku akan disingkirkan lebih cepat. Maka aku memilih jalan tengah yang paling sunyi. Aku menulis. Aku mencatat. Aku mengingat. Aku tidak tahu untuk apa semua ini kelak. Aku tidak tahu siapa yang akan membaca surat-surat ini. Namun aku tahu satu hal, jika suatu hari kebenaran benar-benar dicari, maka jejak-jejak ini akan menjadi saksi bahwa aku tidak menerima semuanya begitu saja. Retakan di dinding keadilan itu kini tidak bisa lagi kuabaikan. Ia semakin jelas, semakin panjang. Dan meski aku masih terkurung di balik jeruji, pikiranku mulai melangkah keluar, menyusuri celah-celah itu dengan hati-hati. Bab ini bukan tentang perlawanan terbuka. Belum. Ini adalah bab ketika aku berhenti menjadi korban yang bingung, dan mulai menjadi saksi yang sadar. Sadar bahwa kejatuhanku mungkin bukan akhir cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Dan sejak saat itu, setiap kata yang kutulis bukan lagi sekadar pengakuan. Ia adalah persiapan. Ada fase dalam hidup seseorang ketika intuisi berubah menjadi beban. Bukan karena ia salah, melainkan karena ia terlalu banyak tahu tanpa memiliki tempat aman untuk menyimpannya. Di titik itulah aku berada sekarang. Kesadaranku tumbuh lebih cepat daripada perlindunganku, dan itu membuat setiap hari terasa seperti berjalan di atas lantai rapuh. Sejak aku mulai memahami bahwa kejatuhanku bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian yang lebih panjang,
aku merasakan perubahan sikap di sekitarku. Tidak mencolok, tidak dramatis, justru terlalu halus untuk dianggap kebetulan. Tatapan yang lebih singkat, percakapan yang dipercepat, nama-nama tertentu yang tiba-tiba tidak lagi disebut. Aku belajar satu hal penting di tempat ini. Ada nama yang boleh dibicarakan, dan ada nama yang sebaiknya tidak pernah muncul dalam kalimat apapun. Aku belum tahu siapa mereka sepenuhnya. Namun bayangannya sudah cukup jelas untuk membuat tengkuku sering meremang. Setiap kali aku menulis lebih detail, ada rasa was-was yang menyelinap. Bukan paranoia, melainkan kewaspadaan naluriah. Seperti tubuhku tahu bahwa aku sedang mendekati sesuatu yang berbahaya. Dalam surat-suratku, aku mulai menggunakan cara lain. Aku tidak lagi menuliskan nama secara langsung. Aku menggantinya dengan ciri, dengan waktu, dengan peristiwa. Aku menulis seolah sedang menyusun peta rahasia. Jika seseorang membacanya tanpa konteks, mungkin ia hanya akan melihat rangkaian kalimat aneh yang tidak saling terhubung. Namun bagiku, setiap potongan itu adalah simpul. Dan simpul-simpul itu perlahan membentuk jaring. Ada satu momen yang sangat membekas. Sebuah percakapan singkat yang terhenti tiba-tiba ketika topiknya bergeser terlalu dekat dengan masa sebelum penangkapanku. Nada suara berubah. Udara terasa menegang. Dan setelah itu, pembicaraan diarahkan ke hal lain, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tersenyum waktu itu. Senyum yang kupelajari di dunia hiburan. Senyum yang aman. Namun di dalam kepala, aku mencatat semuanya. Aku mulai mengingat ulang peristiwa-peristiwa lama dengan sudut pandang baru. Undangan yang datang mendadak. Pertemuan yang terasa terlalu penting untuk sekadar basa-basi. Saran-saran yang terdengar seperti kepedulian, tetapi sebenarnya membatasi pilihan. Semuanya kini terlihat berbeda ketika disusun ulang. Yang membuatku paling gelisah adalah kesadaran bahwa aku tidak sendirian dalam pola ini. Aku mendengar kisah-kisah lain, samar dan terputus-putus. Orang-orang yang pernah berada di posisi mirip denganku. Nama-nama yang sempat mencuat lalu tenggelam. Cerita mereka jarang utuh, tetapi nadanya serupa. Aku tidak berani bertanya terlalu jam. Aku tidak ingin menarik perhatian yang salah. Setiap malam, aku menimbang-nimbang. Apakah aku harus berhenti menulis? Apakah lebih aman untuk diam dan menerima semuanya sebagai takdir? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ada suara lain dalam diriku yang menolak. Suara yang mengatakan bahwa diam tidak akan menyelamatkanku, hanya akan menghapusku perlahan. Ketakutan terbesarku bukan lagi hukuman, melainkan dilupakan tanpa kebenaran. Aku sadar, jika suatu hari surat-surat ini keluar, dampaknya tidak akan kecil. Ia bisa mengubah pandangan banyak orang. Ia juga bisa mengundang risiko yang tidak ringan. Namun justru karena itulah aku tidak boleh ceroboh. Aku tidak boleh emosional. Aku harus tetap menjadi narator yang tenang, meski badai di dalam dadaku semakin keras. Di salah satu surat terpanjang yang kutulis, aku berhenti lama di tengah halaman. Tanganku kaku. Ada satu bagian yang ingin kutuliskan, tetapi aku ragu. Bagian tentang keterkaitan yang terlalu jelas untuk diabaikan, namun terlalu berbahaya untuk diungkap secara terang-terangan. Akhirnya, aku menuliskannya dengan cara paling aman yang kutahu. Dengan metafora. Aku menulis tentang panggung besar dengan lampu teram, tentang aktor-aktor yang tidak pernah tampil di depan, tetapi menggerakkan alur dari balik tirai. Aku menulis tentang penonton yang diarahkan untuk melihat satu sudut, sementara sudut lain dibiarkan gelap. Aku tidak menyebut nama, tetapi siapapun yang jeli akan mengerti. Setelah menulis bagian itu, aku duduk lama menatap kertas. Dadaku berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada rasa lega, tetapi juga rasa takut yang tajam. Aku menyelipkan surat itu lebih dalam dari yang lain, seolah berharap kertas tipis itu bisa bersembunyi dari dunia. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang sunyi. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada peringatan terbuka. Justru itulah yang membuatku semakin waspada. Keheningan semacam ini biasanya bukan tanda aman, melainkan tanda menunggu. Aku mulai membatasi diri. Mengurangi bicara. Mengamati lebih banyak. Menjadi pendengar yang baik, tetapi pembicara yang sangat selektif. Aku tahu, satu kalimat yang salah bisa membawa konsekuensi panjang.
Namun di balik semua kehati-hatian itu, tekadku semakin mengeras. Aku tidak lagi menulis untuk diriku sendiri semata. Ada tujuan lain yang mulai terbentuk, meski belum sepenuhnya jelas. Aku ingin, setidaknya, meninggalkan jejak yang jujur. Jika aku harus jatuh, maka biarlah aku jatuh sambil membawa kebenaran bersamaku. Nama-nama itu mungkin tak boleh disebut hari ini. Namun bukan berarti mereka akan selamanya tersembunyi. Aku menutup bab ini dengan satu kesadaran yang membuat napasku terasa berat, tetapi pikiranku justru lebih fokus dari sebelumnya. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi tidak tahu. Dan apapun yang menantiku setelah ini, aku tahu, puncaknya sudah semakin dekat. Ini bukan lagi sekadar kisah tentang penyesalan. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk tidak menutup mata. Dan ketika waktunya tiba, surat-surat ini akan berbicara dengan caranya sendiri. Kesadaran itu datang tanpa aba-aba, seperti kilat yang membelah langit malam. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Hanya satu titik terang di kepalaku yang tiba-tiba menyambung semua garis yang selama ini terpisah. Dan ketika semuanya menyatu, aku tahu, tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Aku tidak dijatuhkan. Aku disingkirkan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sejak pagi hingga malam, dari satu tarikan napas ke tarikan napas berikutnya. Ia tidak datang sebagai teriakan, melainkan sebagai bisikan yang begitu jelas hingga mustahil diabaikan. Semua retakan yang kulihat sebelumnya kini membentuk celah besar. Dan melalui celah itulah, aku melihat wajah sesungguhnya dari apa yang selama ini kusebut sebagai keadilan. Aku duduk di sudut sel dengan tubuh kaku. Tanganku menggenggam kertas-kertas catatan yang sudah mulai kusam. Aku membacanya ulang, satu persatu, perlahan, tanpa emosi berlebihan. Aku ingin memastikan bahwa ini bukan kesimpulan yang lahir dari kelelahan atau paranoia. Aku ingin yakin bahwa apa yang kulihat adalah pola, bukan bayangan. Dan semakin kubaca, semakin jelas. Percepatan proses. Arah pertanyaan yang konsisten. Nama-nama yang selalu berhenti di titik tertentu. Kepentingan yang tidak pernah disebut, tetapi selalu hadir. Aku menyadari bahwa sejak awal, ruang gerakku telah dipersempit. Pilihanku diarahkan. Kesalahanku diperbesar. Sementara bagian lain dari cerita sengaja dibiarkan kabur. Bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membentuk narasi yang paling menguntungkan pihak tertentu. Dadaku terasa panas. Bukan karena panik, melainkan karena amarah yang akhirnya menemukan bentuk. Aku marah bukan karena dihukum. Aku marah karena digunakan. Dijadikan contoh. Dijadikan pengalih perhatian. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan, dan aku hanyalah satu bidai yang dianggap cukup berisik untuk dikorbankan. Di tempat ini, aku melihat banyak orang hancur karena kesalahan mereka sendiri. Aku tidak menutup mata akan kesalahanku. Aku menerimanya. Namun yang tidak bisa kuterima adalah bagaimana kesalahan itu dipelintir, diperbesar, dan dijadikan alasan untuk menutup cerita lain yang jauh lebih gelap. Aku menulis dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Setiap kalimat terasa seperti pengakuan dan perlawanan sekaligus. Aku menulis tentang bagaimana seseorang bisa dijatuhkan tanpa harus diserang secara langsung. Cukup dengan membuka satu pintu kecil, lalu membiarkan sistem bekerja sesuai kepentingan yang telah ditanamkan. Tidak perlu kebohongan besar. Cukup pengalihan yang konsisten. Aku juga menulis tentang rasa takut. Karena menyadari kebenaran tidak serta-merta membuat seseorang kuat. Justru sebaliknya. Ia membuatku sadar betapa rapuh posisiku. Aku terkurung. Suaraku dibatasi. Dan mereka yang bermain di luar sana memiliki akses yang tidak kumiliki. Namun di balik rasa takut itu, ada ketenangan aneh yang muncul. Ketenangan karena aku akhirnya tahu apa yang kuhadapi. Ketidakpastian selama ini jauh lebih menyiksa daripada kebenaran yang pahit. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah kurencanakan sebelumnya. Aku tidak akan lagi menulis hanya untuk diriku sendiri. Aku mulai menata surat-suratku. Memilih mana yang harus tetap tersembunyi, dan mana yang suatu hari harus menemukan jalannya keluar. Aku menyusunnya bukan sebagai jeritan emosional, melainkan sebagai rangkaian kesaksian. Jika seseorang membacanya nanti, aku ingin mereka melihat alur, bukan hanya luka.
Setiap kata harus tepat. Setiap kalimat harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku sadar, ini berbahaya. Jika niat ini tercium, konsekuensinya bisa lebih berat dari yang kubayangkan. Namun aku juga sadar, diam tidak lagi melindungiku. Diam hanya akan memastikan bahwa aku terkubur bersama kebohongan yang bukan sepenuhnya milikku. Di malam hari, aku kembali mendengar bisik-bisik di lorong. Kali ini, aku tidak lagi mencoba menafsirkan terlalu jauh. Aku fokus pada satu hal, menjaga pikiranku tetap jernih. Aku tidak boleh terpancing. Aku tidak boleh tergesa-gesa. Aku menulis hingga mataku perih. Hingga jari-jariku terasa kaku. Hingga aku tidak lagi tahu berapa lama aku duduk di sana. Dalam tulisan itu, aku mengakui segalanya. Kesalahanku, kelemahanku. Namun aku juga menuliskan bagaimana kebenaran bisa dibengkokkan ketika bertemu kepentingan. Di akhir salah satu surat, aku berhenti lama. Aku menatap kertas kosong yang tersisa. Ada satu kalimat yang terasa harus dituliskan, meski risikonya besar. Setelah menarik napas panjang, aku menuliskannya dengan huruf yang tegas. Aku bukan korban yang kebetulan. Aku adalah target yang dipilih. Kalimat itu terasa seperti palu yang memecah tembok terakhir dalam diriku. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi kenyamanan dalam ketidaktahuan. Yang tersisa hanyalah pilihan, bertahan dengan kebenaran, atau tenggelam dalam kebohongan yang aman. Bab ini adalah titik di mana aku berhenti berharap pada sistem untuk menyelamatkanku. Aku tahu, jika ada keadilan, ia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus dicari, disuarakan, dan diperjuangkan, meski dari tempat yang paling sempit sekalipun. Aku mungkin terkurung, namun pikiranku tidak lagi. Dan sejak saat itu, setiap detik yang kulewati bukan lagi sekadar hukuman. Ia menjadi persiapan. Karena aku tahu, cepat atau lambat, surat-surat ini akan menemukan jalannya. Dan ketika itu terjadi, tidak semua orang akan nyaman dengan kebenaran yang akhirnya melihat cahaya. Aku tidak pernah tahu dengan pasti kapan surat-surat itu mulai menemukan jalannya keluar. Di tempat seperti ini, kabar tidak datang sebagai pengumuman resmi. Ia hadir sebagai bisikan yang berpindah dari mulut ke mulut, dari tatapan ke tatapan, dari sikap yang tiba-tiba berubah tanpa penjelasan. Awalnya aku hanya merasakannya sebagai pergeseran kecil. Beberapa orang menatapku lebih lama dari biasanya. Beberapa petugas menjadi lebih dingin, lebih berhati-hati. Beberapa percakapan berhenti setiap kali aku mendekat. Aku belum berani menyimpulkan apapun. Aku terlalu terbiasa dengan rasa curiga untuk langsung percaya pada firasat. Namun semakin hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Ada sesuatu yang bergerak di luar tembok ini, dan sesuatu itu berhubungan langsung dengan tulisan-tulisanku. Aku duduk di sudut sel, memandangi tumpukan kertas yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Surat-surat itu tidak lagi hanya menjadi tempat berlindung bagi pikiranku. Mereka telah berubah menjadi benda hidup, membawa konsekuensi yang tidak bisa kutarik kembali. Ketika akhirnya aku mendengar kata itu untuk pertama kalinya, jantungku berdetak lebih cepat. Bocor. Aku tidak tahu surat mana. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali membacanya. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa keluar. Yang aku tahu, sesuatu yang seharusnya tersembunyi kini telah bersentuhan dengan dunia luar. Dan sejak saat itu, keheningan di sekitarku berubah rasa. Bukan lagi sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang waspada. Ada hari ketika aku dipanggil tanpa penjelasan panjang. Tidak ada nada keras. Tidak ada ancaman terbuka. Justru ketenangan itulah yang membuat tengkuku merinding. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan bahasa yang sangat terukur. Tidak menuduh, tetapi juga tidak ramah. Seolah mereka ingin memastikan sejauh mana aku sadar tentang apa yang telah terjadi. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak menyangkal. Aku juga tidak mengakui lebih dari yang perlu. Di dalam diriku, ada dua perasaan yang saling bertabrakan. Takut dan lega. Takut karena aku tahu aku telah melewati garis yang tidak terlihat. Lega karena setidaknya kebenaran itu tidak sepenuhnya mati bersamaku di tempat ini. Di luar sana, aku bisa membayangkan reaksi yang muncul. Ada yang terkejut. Ada yang mulai ragu. Ada pula yang marah karena narasi rapi yang selama ini mereka terima tiba-tiba retak. Surat-surat itu,
meski belum sepenuhnya terbuka, cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Dan pertanyaan adalah hal yang paling ditakuti oleh mereka yang merasa nyaman dengan kebohongan. Aku mendengar namaku kembali disebut, tetapi dengan nada yang berbeda. Tidak lagi sepenuhnya mencemooh, tidak juga membela. Lebih seperti mempertimbangkan. Dan itu saja sudah cukup untuk membuatku sadar bahwa permainan telah berubah. Namun perubahan ini tidak datang tanpa harga. Tekanan meningkat. Ruang gerakku semakin sempit. Setiap langkah terasa diawasi. Aku harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Aku tidak boleh gegabah. Jika surat-surat ini benar-benar menjadi alat untuk membuka kebenaran, maka satu kesalahan kecil dariku bisa menghancurkan segalanya. Aku menata ulang pikiranku, menguatkan niatku, dan menenangkan diriku setiap kali rasa takut datang menyerang. Di malam-malam yang panjang, aku merenung. Apakah aku menyesal menulis semua itu? Jawabannya selalu sama. Tidak. Yang kusesali hanyalah tidak melakukannya lebih awal. Terlalu lama aku percaya bahwa diam adalah bentuk keselamatan. Terlalu lama aku berharap sistem akan memperbaiki dirinya sendiri. Surat-surat ini mungkin tidak sempurna. Mereka ditulis oleh lelaki yang rapuh, marah, dan terluka. Namun justru disitulah kejujurannya. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kepentingan selain keinginan untuk mengatakan apa yang kulihat dan kurasakan. Aku tahu, tidak semua orang akan percaya. Ada yang akan menganggapnya sebagai drama. Ada yang akan menyebutnya manipulasi. Aku tidak bisa mengendalikan itu. Yang bisa kulakukan hanyalah memastikan bahwa apa yang kutulis adalah kebenaran versiku, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditutup-tutupi. Suatu malam, aku duduk lama tanpa menulis. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku hanya memandangi kertas kosong. Ada rasa lelah yang dalam, tetapi juga ketenangan aneh. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tahu aku telah melangkah sejauh yang kubisa. Surat-surat itu kini bukan lagi milikku sepenuhnya. Mereka telah menjadi milik publik, meski belum sepenuhnya terbuka. Dan ketika sesuatu sudah menyentuh ruang publik, ia tidak bisa dipaksa kembali ke dalam kotak. Aku mengerti risikonya. Aku menerima konsekuensinya. Aku selalu tahu, pada akhirnya semua ini akan bermuara pada satu titik. Bukan pada kebebasan. Bukan pula pada pembalasan. Melainkan pada pengakuan. Bukan pengakuan yang dipaksakan oleh tekanan. Bukan pengakuan yang lahir dari kelelahan. Tetapi pengakuan yang kutulis dengan kesadaran penuh, setelah melewati malam-malam terpanjang, keheningan paling kejam, dan ketakutan yang tidak lagi bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Surat-surat itu kini telah hidup dengan jalannya sendiri. Aku tidak lagi mengendalikan bagaimana orang menafsirkannya. Ada yang melihatku sebagai korban. Ada yang tetap menganggapku bersalah tanpa ampun. Ada pula yang mulai menyadari bahwa kisah ini tidak sesederhana judul-judul singkat yang beredar. Aku menerima semuanya dengan tenang. Karena pada titik ini, aku tidak lagi menulis untuk membela diriku di mata dunia. Aku menulis agar kebenaran, sekecil apapun, tidak mati bersama kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Di balik jeruji ini, aku duduk sendirian dengan pikiranku. Tidak ada lagi kebutuhan untuk berhati-hati berlebihan. Tidak ada lagi keinginan untuk menyembunyikan makna di balik metafora. Jika ada satu hal yang kupelajari dari perjalanan ini, itu adalah bahwa kejujuran mungkin berbahaya, tetapi kepalsuan jauh lebih mematikan. Aku mengakui kesalahanku. Tanpa syarat. Tanpa pengalihan. Aku adalah manusia yang pernah ceroboh. Pernah merasa terlalu percaya diri. Pernah mengira bahwa aku bisa mengendalikan semuanya sendirian. Aku tidak menyangkal bagian itu dari diriku. Aku tidak menghapusnya dari cerita ini. Kesalahan itu nyata, dan aku bertanggung jawab atasnya. Namun pengakuanku tidak berhenti di sana. Aku juga mengakui bahwa kejatuhanku tidak berdiri sendiri. Bahwa ada momen-momen ketika arah hidupku sengaja didorong ke sudut tertentu. Bahwa ada tangan-tangan yang tidak terlihat, tetapi terasa dampaknya. Bahwa ada kepentingan yang membutuhkan satu nama untuk dijatuhkan agar nama lain tetap bersih. Aku tidak menyebut nama. Bukan karena takut. Melainkan karena kebenaran tidak selalu membutuhkan teriakan. Orang-orang yang terlibat tahu siapa mereka.
Dan mereka yang membaca dengan pikiran jernih akan mengerti bahwa tidak semua luka tercipta dari satu sebab. Kadang luka adalah hasil dari rangkaian keputusan yang dirancang agar terlihat alami. Surat-surat yang kutulis sejak hari pertama di sini bukanlah luapan emosi semata. Mereka adalah strategi bertahan. Setiap kalimat, setiap catatan kecil, setiap pengulangan ingatan adalah cara bagiku untuk menjaga akal sehat sekaligus menyusun gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu, bagi sebagian orang, ini terdengar seperti upaya membangun narasi baru. Aku tidak keberatan dengan penilaian itu. Semua orang berhak atas sudut pandangnya. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa surat-surat ini tidak ditulis untuk menguntungkan diriku dalam jangka pendek. Jika aku hanya ingin aman, aku akan diam. Jika aku hanya ingin ringan, aku akan mengalah. Tetapi aku memilih menulis karena aku tidak ingin generasi setelahku hidup dalam sistem yang sama, di mana kebenaran bisa dibentuk sesuai kepentingan, dan manusia bisa dikorbankan demi menjaga keseimbangan palsu. Aku sadar, mungkin aku tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari label yang sudah terlanjur menempel. Masyarakat mencintai cerita yang sederhana, hitam dan putih, benar dan salah. Dan aku telah terlanjur ditempatkan di sisi yang mudah dibenci. Namun aku tidak lagi mengejar penerimaan itu. Yang kuinginkan hanyalah satu hal sederhana. Agar ketika seseorang menyebut namaku, mereka tidak hanya mengingat kejatuhanku, tetapi juga perjuanganku untuk tidak membiarkan kebenaran terkubur. Di tempat ini, aku belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan suara keras. Kadang keberanian adalah tetap jujur ketika diam lebih aman. Tetap waras ketika menyerah terasa lebih mudah. Tetap menulis ketika dunia berharap aku berhenti berbicara. Pengakuan terakhir ini bukan akhir dari segalanya. Ia adalah penutup dari satu fase. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana sistem akan merespons. Aku juga tidak tahu apakah surat-surat ini akan benar-benar mengubah sesuatu. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak lagi dihantui pertanyaan tentang apa yang seharusnya kulakukan. Aku sudah melakukannya. Jika kisah ini dibaca oleh seseorang di luar sana, aku ingin mereka tahu satu hal. Jangan terlalu cepat percaya pada cerita yang terlalu rapi. Jangan terlalu mudah menghakimi sebelum mendengar semua sisi. Dan jangan pernah meremehkan suara yang lahir dari tempat paling sunyi. Aku mungkin terkurung secara fisik. Namun pikiranku telah melampaui dinding ini sejak lama. Dan jika surat-surat ini kelak dikenang sebagai awal terbongkarnya sesuatu yang lebih besar, maka biarlah. Aku tidak membutuhkan pengakuan publik. Cukup bagiku mengetahui bahwa aku tidak memilih diam ketika kebenaran memanggil. Inilah pengakuanku. Bukan sebagai korban yang meminta dikasihani, melainkan sebagai manusia yang menolak dilenyapkan oleh kebohongan. Dan dari balik jeruji ini, aku menutup kisahku dengan kepala tegak. Karena meski tubuhku dibatasi, suaraku telah menemukan jalannya sendiri.